kalian harus semangat semuanya, oke? Oke, sekarang kita akan memuji muliakan Tuhan. Baca sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita pujikan terima kasih Tuhan ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu satu alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan akan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan akan syukur bagus buat hari ini. Selama ini Tuhan adakan syukur bagus buat hari Adik-adik, yuk kita berdoa yuk. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Selamat pagi Tuhan. Kami di sini memuji memuliakan nama-Mu ya Bapak, dan kami siap untuk melayani-Mu Yesus. Tolong sertai kami dari awal pertengahan hingga akhir nanti ya Bapak, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, pada hari ini pasti semangat dong ya. Adik-adik ikutin gerakan kakak ya. Tapi kita akan pujikan betapa baiknya Tuhan. Ikutin gerakan kakak yuk. Betapa baiknya Tuhan.
semangat lagi, kita pujikan dari terbit matahari. Pakai gerakan ya. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masanya. Nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masanya. Nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memujikan Mau Jika Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
adik-adik, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Nah, sebelum Kak Leoni mau ceritain cerita pada hari ini, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita tundukkan kepala kita. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, Bapa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan-Mu sehingga kami bisa bersukacita bersama memuji memuliakan nama-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menyiapkan hati kami, mempersiapkan hati kami sebagai tanah hati yang baik, menerima taburan-taburan benih-benih firman-Mu di dalam hati kami, dan kami bisa mau melakukannya itu di dalam kehidupan kami sehari-hari, Bapa. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan semua adalah isi hati-Mu saja, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yeay adik-adik, hari ini Kak Leoni mau menceritakan salah satu kisah di Alkitab. Mungkin adik-adik udah tahu dari undangan yang kakak-kakak sebar. Nah, adik-adik pasti masih ingat kan tentang Israel. Nah, jadi dari Israel ini ada salah satu pemimpin Israel selain Musa yang hebat juga, yang bikin Israel masuk ke tanah perjanjiannya Tuhan yang Tuhan Yesus berikan. Siapa yang tahu? Namanya adalah Yosua. Nah, Yosua ini membawa bangsa Israel ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Yuk kita mau simak sama-sama kisahnya tentang Yosua ini. Di dalam Kitab Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 27. Kalau adik-adik belum menyiapkan Alkitabnya, adik-adik boleh menyiapkan dulu ya. Kalian tunggu sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang jatuhnya Yeriko. Jadi si Yosua ini meruntuhkan tembok Yeriko. Siapa di sini teman-teman yang suka takut? Suka apa-apa, aduh aku takut nggak bisa, aduh aku takut nggak mampu. Nah, ini ada Yosua yang dia meruntuhkan tembok Yeriko. Tembok Yeriko itu temboknya tebal banget. Tapi karena Yosua taat sama Tuhan, Yosua percaya sama Tuhan, nah ketakutan Yosua ini tidak tersalurkan. Jadi ketakutan Yosua ini tidak menjadi kenyataan, dan Yosua bisa menghancurkan tembok Yeriko dengan bantuan dari Tuhan Yesus. Yuk, sebelum kita mau bahas tentang ceritanya, Kak Leoni mau bacain di Yosua 6 ayat 2 sampai 5. Dari ayat 1 aja ya. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Nah, jadi Yeriko ini adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, dan yang membawa bangsa Israel ke tanah tersebut adalah Yosua. Yosua dikasih perintah sama Tuhan, Yosua kamu akan mengambil alih kota itu. Tapi di dalam kota itu, sebelum diambil alih sama Yosua, dalam kota itu dia tuh dikelilingi oleh tembok-tembok yang besar, tembok-tembok yang nggak mungkin kita
nggak mungkin kita ketuk-ketuk gini langsung roboh, temboknya itu semua tebel. Yosua takut dong, gimana cara kita menghancurkan itu, sedangkan Tuhan bilang ke kita, janji ke kita kalau Tuhan akan memberikan itu kepada bangsa Israel. Nah, tapi karena Yosua percaya dan Yosua taat sama Tuhan, Yosua mau melakukan perintahnya Tuhan Yesus meskipun Yosua takut, tapi Yosua tidak mengikuti rasa takutnya itu. Nah, adik-adik juga harus gitu. Ketika adik-adik menghadapi sesuatu, adik-adik harus percaya sama Tuhan. Adik-adik harus ingat kita punya Tuhan yang maha kuasa, yang selalu menolong kita dan selalu melindungi kita, ada buat kita. Pasti Tuhan selalu menolong kita dan Tuhan adalah Allah yang mampu. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Jadi kalau kita adalah anak-anak Tuhan, pasti kita bisa melakukan semuanya jika Tuhan yang menolong kita. Nah, poin yang kedua yang kita bisa belajar dari Yosua adalah Yosua taat sama Tuhan. Ketika Tuhan memberi perintah itu ke sama si Yosua itu nggak terus aduh Tuhan mustahil masa tembok Yeriko hancur cuma karena kita mengelilingi kota itu, kan nggak mungkin. Gimana Tuhan, gimana caranya? Udahlah aku yang lain aja, aku perang pakai tombak aja. Tapi Yosua nggak kayak gitu, tapi Yosua tetap mengikuti perintahnya Tuhan. Yosua tetap dengerin perkataannya Tuhan kalau mereka tuh harus mengelilingi tembok tersebut selama 7 hari, 6 harinya selama sekali, dan yang hari ke-7 mereka harus mengelilingi itu 7 kali dengan ada sangkakala, ada trompet, ada kabutnya, ada tabutnya, dan mereka waktu hari ke-7 mereka bersorak-sorai, mereka menyerukan nama Tuhan, dan akhirnya robohlah tembok Yeriko itu. Nah, coba teman-teman bayangin gimana kalau Yosua tidak taat sama Tuhan, nggak dengerin katanya Tuhan untuk mengelilingi kota itu, mengelilingi tembok itu, sehingga tembok itu runtuh. Kalau Yosua nggak taat sama Tuhan, Yosua tetap milih jalannya Yosua sendiri untuk perang fisik dengan fisik, kayak gitu, pasti kan banyak orang-orang yang terbunuh, banyak orang-orang yang mati dengan sia-sia. Tapi karena Yosua mengikuti perintah Tuhan, taat sama perintah Tuhan, Yosua menjalankan setiap perintah itu dengan enak, dengan santai, nggak harus bersusah payah, tidak harus mengeluarkan tenaga yang banyak, karena Yosua mau taat sama Tuhan. Pertama, Yosua tidak takut. Kedua, Yosua taat sama Tuhan. Nah, kita mau belajar itu juga, kita harus taat sama perintah Tuhan. Kita mau denger-dengeran sama Tuhan. Kalau Tuhan suruh kita buat menghormati orang tua, kita mau menghormati orang tua kita dengan sungguh-sungguh, karena itu adalah perintah Tuhan. Kalau perintah Tuhan kita mau menaatinya. Kalau kita menaatinya dan mau menjalaninya, pasti Tuhan akan memberi kemudahan sama kita. Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu melindungi kita dan memberkati kita selalu. Dan poin yang ketiga kita mau belajar adalah kita ternyata bisa melakukannya itu kalau kita melakukannya bersama-sama. Seperti Yosua tidak mengelilingi kota itu sendirian. Yosua mengelilinginya itu mengelilingi kota itu dengan semua prajurit dan imam-imam. Nah, si Yosua dengan imam-imam, dengan prajurit-prajurit ini bersama-sama menyatukan hati mereka, harus kompak. Mereka mengelilingi tembok itu sampai tembok itu runtuh. Nah, teman-teman juga kalau sama teman-temannya adik-adik atau sama kakak atau sama adiknya adik-adik harus kompak, harus sehati, harus benar-benar saling menolong. Kita nggak bisa hidup sendiri, kita harus saling menolong sama orang lain. Kita mau jadi berkat buat orang lain, kita mau jadi sumber sukacita buat orang lain, kita mau saling mengasihi satu sama lain, karena Tuhan pasti punya tujuan kalau kita ditempatkan pada satu keluarga. Nah, kita harus kompak sama papa mama kita,
kita harus kompak sama kakak atau adik kita harus melakukan segala sesuatunya tuh bersama-sama. Kan lebih enak bersama-sama daripada kita harus sendirian aja. Kayak misal kalau kita liburan, kan lebih enak berlibur bersama papa mama, bersama koko, kakak, adik-adik. Kan kalau kita berlibur sendiri, kita nggak tahu mau tidur di mana, kita nggak mau jalan-jalannya di mana. Tapi kalau bersama-sama pasti kan lebih seru, pasti akan terasa lebih mudah semuanya. Nah, dari Yosua, adik-adik kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama, kita nggak boleh takut karena kita percaya sama Tuhan. Kita punya Tuhan, Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu menolong kita. Jadi kita nggak boleh takut, kita mau berdoa sama Tuhan, kita mau serahin, Tuhan hari ini aku ada PR, besok aku ada ulangan, tolong ya Tuhan, beri kami kepandaian, beri kami hikmat, dan beri kami kebiasaan untuk menghafal semua yang pelajaran-pelajaran ini. Kita mau serahin itu ke Tuhan dan kita percaya Tuhan menolong kita. Dan yang kedua, kita harus taat sama Tuhan. Kita harus taat sama perintah Tuhan. Kalau kita sudah berdoa, besok ada ulangan, kita udah hilangin rasa takut kita. Terus ada ulang, terus Tuhan bilang, kamu harus belajar ya anak-anak, kamu harus belajar. Nah, kalau Tuhan bilang kayak gitu, kita harus mengikutinya. Kita harus taat, kita harus belajar supaya ulangan kita bisa besok kita mengerjakan ulangannya itu bisa dengan lancar. Dan yang ketiga, kita adalah kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus bersama-sama dengan orang lain. Kita harus kompak sama keluarga kita. Kita harus saling membantu satu sama lain, sama teman-teman kita, guru kita, sekelas kita. Kita nggak bisa berjalan sendiri. Kita mau saling membantu sama lain. Kita harus membantu orang dan memberikan orang lain berkat-berkat yang bisa kita berikan. Oke adik-adik, sekian sharing dari Kak Leoni. Kak Leoni harap semoga adik-adik bisa menjalankan firman ini, pesan dari Tuhan ini di kehidupan adik-adik. Dan adik-adik harus tetap semangat, adik-adik harus tetap sehat, adik-adik harus makan yang banyak, tidur yang cukup supaya badannya adik-adik sehat semua dan kita nanti bisa bertemu di gereja kembali. Oke? Nah, sekarang kita sudah selesai. Kak Leoni akan berdoa ya. Yuk kita mau berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kesempatan yang Kau berikan ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan bekerja setelah ini Tuhan untuk menuntun setiap adik-adik-Mu di dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kami supaya kami tidak boleh takut karena kami punya Engkau. Dan terima kasih juga Tuhan karena Engkau mengingatkan kami untuk taat sama kehendak-Mu Tuhan, dan juga kami tidak bisa hidup sendiri, kami harus bersama-sama melakukannya bersama-sama itu dengan orang lain, dengan orang tua dan keluarga kami Tuhan. Kami tidak bisa hidup sendiri. Terima kasih Bapak untuk pesan-pesan-Mu hari ini yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Saat ini kami mau melanjutkan kegiatan dan acara kami. Engkau yang akan memberkati, melindungi dan menyertai kami Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua doa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Keluaran 3 ayat 14. Firman Tuhan kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan pada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Keluaran 3 ayat 14. Firman Tuhan kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah memutus aku kepadamu." Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Video tugas yang adik-adik kirimkan semuanya pintar-pintar, bagus-bagus. Adik-adik semua mantap. Untuk tugas minggu ini,
kakak-kakak mau kasih tugas untuk adik-adik bisa menyanyikan lagu tentang kasih. Contohnya seperti apa nih Kak? Kayak kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Atau apa ya? Ada lagi nggak Kak? Ini, I love you Jesus. Nah, atau juga bisa KASIH. Nah, adik-adik bisa menyanyikan lagu itu lalu di video minta tolong mama, papa, atau kakak. Nanti videonya dikirim di nomor di bawah ini. Nah, adik-adik jangan sampai lupa karena nanti kakak-kakak bakal kasih hadiah untuk adik-adik yang mengirimkan tugasnya. Sebagai pengumumannya adik-adik, untuk ibadah sekolah minggu depan akan diinfokan lebih lanjut ya lagi adik-adik. Nah, untuk kondisi dan situasi yang belum memungkinkan ini untuk kita bertemu secara langsung, jadi adik-adik harus tetap jaga kesehatan, adik-adik harus tetap rajin-rajin cuci tangan, harus makan yang banyak, harus jangan sering-sering keluar rumah dulu supaya kita bisa tetap sehat dan kita bisa cepat bertemu. Sekian info yang bisa kakak-kakak sampaikan untuk adik-adik. Adik-adik tetap semangat, tetap sehat. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dadah. Dadah. Dadah.